Mokhtar Lubis ini merupakan novelis Indonesia pertama yang dikenal dunia gitu ya. Jadi ketenaran beliau nih gara-garanya ya penerbitan Twilight in Jakarta. Malam itu seperti biasa juga, malam ramai di Pasar Glodok. Ribuan lampu listrik berkelip seperti kunang-kunang menari dalam malam. Lampu-lampu mobil bergerak, bola-bola mata kuning. Wangi makanan merangkak keluar dari restoran berat di udara. Tengkuk Fatma di atas tempat tidurnya pagi itu. Hujan gerimis masih turun di luar dan dia merasa Fatma menjadi gang di bawah tangannya. Dan perempuan itu memeluknya kuat mulutnya. Dan kemudian tiba-tiba dan berlari ke pintu. Aduh, kamu nakal benar. Teman-teman Kepo Buku, apa kabar? Kita ketemu lagi pastinya di Kepo Buku. Belum. Ini opening dulu. Oh, baik. Ya. Kita kembali mau membahas satu lagi novel klasik Indonesia. Wih, Belum kesampaian ya kita bahas novel klasik barat ya. Belum kesampaian atau belum sanggup? belum sanggup. Karena yang nggak klasik aja gue nggak ngerti. Beneran. Tapi hari ini kita mau bahas satu lagi novel klasik Indonesia. Tapi dari tadi suara Toto mulai kedengeran. Steven di Ambon, Ven, gimana kabar, Ven? Ya, baik, sehat. Hari ini kita bertiga akan menjadi anak-anak senja. Iya. Lu tau gak sih? Apa tuh? Toto gak ngerti anak senja istilahnya ya? Gak tahu gue. Lu kelamaan di Singapura lo. Anak-anak senja tuh yang anak-anak apa namanya? Yang lagi tren sekarang gitu, anak-anak muda yang suka nongkrong senja-senja, menikmati kopi, membaca menulis puisi kayak gitu. Sampai ada sindiran, ada meme-nya sindirannya gini. Senja, maghrib lo. Jangan lupa maghriban. Maghrib malah keluyuran gitu. Kan kalau zaman dulu kan maghrib kan harus balik ke rumah gitu ya kalau anak-anak kecil gitu kan. Malah keluyuran. Gimana sih? Dan ini juga ada hubungannya dengan senja. Cuma ini anak-anak senja tahun 50-an ini. Karena kita akan membahas sebuah novel klasik karya seorang wartawan kawakan Indonesia, wartawan legendaris Indonesia. Bahkan di tahun 2000-an dia masuk dalam 50 wartawan apa ya istilahnya ya, menegakkan kebebasan media oleh International Press Freedom. Jadi dia masuk dalam 50 World Press Freedom Heroes dari International Press Institute. Karena dia pernah dipenjara 9 tahun di zaman Soekarno gitu loh. Dari sini udah ada yang bisa menggambarkan, tapi Steven, silakan. Kita akan membahas novel dari Mr. Mokhtar Lubis. Oh, dia gelarnya Mister ya? Mokhtar Lubis itu gelarnya Mister. Pangerannya gimana? Nggak tahu. Kalau panggil Mister emang karena dia gelarnya Mister atau gimana? Jangan salah loh. Mister itu dulu gelar untuk sarjana hukum, orang hukum. Oh, Steven nggak tahu. Lu maksudnya Mister itu Mister dalam bahasa Inggris? Iya, maksud gue dalam. Makanya gue tanya, karena gue coba. Maaf. Ini bukan plesetan. Ini beneran. Kita akan bahas tadi novelnya Bapak Mokhtar Lubis, betul ya? Yep. Yang judulnya Senja di Jakarta. Yes. Steven udah mulai hati-hati. Enggak. Aman, Fon. Nah sekarang tapi ini lucu banget nih. Lucu banget nih. Sebelum kita bahas isi novelnya nih, gue pengen tahu nih. Kita tadi bahas terjemahan kan? Iya. Sekarang gue tanya, novelnya Mokhtar Lubis ini dalam bahasa Inggris diterjemahkan dalam bahasa Indonesia atau kebalikannya? Nah, ini menarik ini. Menarik nih, karena kalau kita tahu sejarahnya, kenapa gue tanya gitu? Ada yang tahu nggak kenapa gue tanya gitu? Kenapa? Karena novel ini kalau kita baca sejarahnya, novel ini itu kan baru terbit di Indonesia tahun berapa? Tahun 92 kan? Oh tidak, tahun 92 di Indonesia ya? Enggak. Oh iya benar. Di Indonesia, gue bilang di Indonesia. Di Tapi Indonesia, pertama kali diterbitkan dalam bahasa Inggris itu tahun 1963. Yoi. Justru sebelum diterbitkan di Indonesia, novel Senja di Jakarta ini terbit dalam judul Twilight in Jakarta tahun 1963. Sejarahnya kan gitu. Nah,
Dan buku ini kalau nggak salah juga pernah diterbitkan, kayaknya nggak cuma dalam bahasa Inggris, ada dalam Belanda, Spanyol, Korea. Tapi koreksi dulu toh. Tahun 70 sebenarnya udah benar kata Steven, udah edisi pertamanya. Edisi pertamanya. Edisi bahasa Indonesia. Dicetak dari itu tahun berapa? Cetakan yang kesekian, karena di tahun 70 pernah, terus juga cetakan berikut tahun 81 baru nanti diterbitkan lagi gitu, dicetak ulang lagi gitu. Oke, yang tahun 70 itu sama penerbit siapa? Masih sama Badan Penerbit Indonesia Raya. I see. Jadi Pemutar Lubis ini lahirnya tuh udah tahun 1922. Oke. Meninggal tahun 2004 ya. Ya sudah almarhum ya beliau ya. Almarhum begitu. Wah, kalau dilihat kiprahnya mah udah nggak usah ditanya deh. Banyak lah ya. Mungkin kita suatu saat nanti membahas mendalam tentang Mochtar Lubis ini ya, karena ini cuma salah satu karyanya Senja di Jakarta. Jadi betul. Tadi kan Senja di Jakarta itu justru terbit pertama kali dalam bahasa Inggris kan, gitu ya. Kan di tahun berapa? Bahasa Inggris, Belanda dan Melayu. Tahun 63. Nah, sebelum jadi novel, konon itu 70-an kan. Konon orang mengenal novel ini justru tidak melalui novel. Oh ya, tapi melalui film. Yang judulnya Senja di Jakarta. Iya. Tahun 60-an. Gitu, tahun 60, hampir tahun 70-an lah. Mungkin tahun 67 lah kalau gue baca gitu. Kalau gue tadi cari-cari historicalnya. Jadi menarik ya sebenarnya ya. Tapi ya sekilas tentang Mochtar Lubis, beliau ini adalah salah satu pendiri kantor Berita Nasional Antara. Dia kalau di dunia buku tuh, dia tuh Yayasan Obor tuh salah satunya dia pendirinya. Gitu. Pimpinan Harian Indonesia Raya pastinya. Dan di zaman Soekarno itu pernah mengalami masa tahanan 9 tahun kalau nggak salah gitu. Karena? Lupa ya, karena apa ya? Ya tidak sejalan dengan kebijakannya Presiden Soekarno waktu itu. Salah satu yang gue inget ya waktu gue belajar di kampus dulu, salah satu kritiknya Mochtar Lubis itu ya banyak lah ya. Nah, kalau kita baca novelnya nanti kita bahas ya, di secara garis besar novelnya ini walaupun dari tahun-tahun mungkin beliau tulis dari tahun 50-an kali ya 50-an, gitu kan. Iya, 50-an. Tentang mungkin secara highlightnya tentang kehidupan di Jakarta, terus ada budaya korupsi segala macam. Itu masih ada sebenarnya sekarang. Kan begitu. Masih relevan. Bahkan pergulatan politiknya juga masih sangat relevan gitu loh, karena iya benar. Masih ada tuh yang kayak begitu tuh. Ternyata nggak berubah ya orangnya dari dulu. Nggak berubah. Padahal menariknya latar belakang Senja di Jakarta ini kan ketika Indonesia baru mau mulai pemilu pertamanya loh men. Iya, tahun berapa tuh? Tahun berapa ya? Pemilu pertama 55. Ya. 55. Iya betul. Jadi kelihatan ini settingnya tahun 50-an memang ya. Benar tahun ya? 50-an. Tahun 50-an ketika Indonesia tengah bersiap untuk menggelar pemilu pertamanya. Bahkan ada yang banyak yang bilang bahwa sebenarnya tokoh-tokohnya menggambarkan tokoh-tokoh yang ada di kenyataan di tahun itu gitu loh, katanya seperti itu. Gitu. Oke. Gue mau minta yang paling muda dulu nih buat cerita tentang novelnya, Van. Karena gue penasaran. Steven katanya udah dua kali baca novel ini loh. Lu kalau 2 kali, iya. Gue tanyain tokoh-tokohnya siapa aja dulu. Pusing. Jangan bilang jangan lu cuman inget Raden Kaslan doang lo. Enggak, Steven ingetnya cuma Raden Kaslan dan Fatma. Ya itu tadi. Ya, maksudnya makanya lu baca 2 kali lu jangan cuman inget Raden Kaslan doang lo. Enggak, dia ingetnya cuma Fatmanya doang dia. Oke, Van. Enggak, jangan-jangan bukan Fatma, Dahlia atau Neneng. Halah, lanjut. Neneng. Gue rasa sih Neneng dia paling inget Neneng dia. Gimana, Van? Iya. Sebelum mau bilang kesan aku terhadap novel ini, atau aku pengen bilang kalau Bapak Mochtar Lubis ini adalah novelis yang yang handal, dan Twilight in Jakarta ini merupakan novel pertama Indonesia dalam bahasa Inggris. Wow, iya. Gitu. Oke. Jadi meskipun kurang bergairah ya, kurang diapresiasi di dalam negeri gitu ya, setelah terbit tahun 70 tuh. Lalu Mochtar Lubis ini merupakan novelis Indonesia pertama yang menginternasional gitu ya, yang dikenal dunia gitu ya. Jadi ketenaran beliau ini gara-garanya ya penerbitan Twilight in Jakarta. Yoi. Dan untuk tahu lebih dalam seperti apa
Mr. Mokhtar Lubis tuh teman-teman bisa meneliti di buku terbitan Yayasan Pustaka Obor Indonesia, judulnya Jurnalisme dan Politik di Indonesia, Biografi Kritis Mokhtar Lubis 1922-2004 sebagai pemimpin redaksi dan pengarang. Ditulis oleh David Hill. Salah satu buku wajib gue dulu tuh kalau belajar jurnalistik. Gitu. Lanjut, Fan. Oke. Novel Senja di Jakarta aku baca 2 kali, karena pertama waktu tahun sekitar 2018, dan ketika Kepo Buku bikin bedah novel klasik lah ya. Novel ini tuh nggak bosenin ya Bang Rane ya, Mas Toto ya. Dan ditulis dengan baik gitu, narasinya baik. Sampai dibilang di buku yang tadi tuh, Mokhtar tuh memakai gaya realis gitu, nyaris jurnalistik di dalam novel. Dan aku pikir ya penulis nih brilian ya. Dia mereka kejadian demi kejadian, dia bikin konstruksi narasi yang betul diperhatikan gitu ya. Demikian detail. Dan aku kira ini karya ini tuh ingin menampar banyak pihak gitu ya. Sebuah kritikan gitu untuk pergolakan politik, ketidakadilan dalam masyarakat, kaum miskin dan kaum kaya, dan di satu sisi yang lain tuh ya Indonesia sedang berada di titik terendahnya mungkin waktu itu ya. Itu yang bisa berhasil digambarkan oleh pengarang Mokhtar Lubis lewat novel Senja di Jakarta. Oke. Sebelum gua ke Toto, apa sih yang paling lu nikmati dari jalan ceritanya Senja di Jakarta ini? Yang aku paling nikmati itu pergulatan hidup seorang pegawai gitu ya. Oke. Sugeng. Pak Sugeng ya. Gimana ya Bang ya rasanya, Mas Toto, rasanya menjadi seorang pegawai pemerintahan gitu. Tapi di sisi yang lain ditekan sama keluarga untuk untuk punya kehidupan yang lebih layak gitu ya. Pada zaman itu, dan harus muter otak, harus cari cekeran kanan kiri kan juga nggak mudah ya. Dan ketika ada kesempatan tertentu malah menjadi menjadi sebuah problem gitu. Oke. Toto. Siap. Mau tanya apa? Ya sama. Jadi novel ini tuh menggambarkan kehidupan masyarakat di Jakarta saat itu terutama, tapi sebenarnya sketsa terhadap keseluruhan kehidupan di Indonesia sebenarnya gitu kalau menurut gue. Betapa carut marutnya gitu ya kehidupan saat itu, dari ada intrik-intrik politik, ada korupsi gitu ya, dan macam-macam gitu kehidupan orang-orang lainnya juga gitu. Contohnya misalnya ya tadi lu jangan ingatnya Raden Kaslan aja lu. Karena kalau menurut gue Raden Kaslan itu salah satunya juga kenapa ya mungkin namanya unik ya menurut gue Raden Kaslan gitu. Tapi salah satunya misalnya Raden Kaslan ini juga menggambarkan salah satu tokoh yang yang berhubungan dengan masalah korupsi. Raden Kaslan itu kan siapa pemilik atau tadi Bumi Ayu ya, apa sih lupa gue namanya itu. Banyak perusahaannya lah. Banyak ya, salah satunya itu gitu. Nah terus dia tuh memang ya karena suka dapat proyek-proyek kayak gitu Gili ya. Jadi misalnya dia ngomongin tentang korupsi, tentang lisensi barang-barang impor, misalnya kayak gitu. Ada kan? Dia tuh ngasih contoh tuh misalnya kalau kita punya lisensi yang kayak gini gitu, terus orang berani, misalnya orang bakalan beli nih sampai sekian %. Terus kalau lisensinya sekian, berarti kita bisa dapat sekian gitu kan? Nah itu kan sebenarnya sama aja zaman sekarang. Ya nggak tahu ya masih terjadi apa enggak sih, semoga sih enggak gitu. Cuman ya itu kan yang sering kita dengar gitu di saat ini gitu, ada orang mainin lisensi barang impor atau apa kayak gitu kan, misalnya kayak gitu. Atau kartel perdagangan misalnya kalau masih ada. Nah kayak gitu. Jadi sebenarnya isu-isu kayak gini tuh macam-macam gitu. Dan tadi si Stephen menarik nih ketika dia bilang lu tadi nyebut siapa? Sugeng ya? Sugeng. Yang tadi pegawai departemen apa ya? Ekonomi. Iya.
Lo tadi disebut Sugeng kan? Nah, Sugeng itu juga akhirnya karena kebutuhan dia pegawai golongan menengah kan ya. Sebenarnya dibilang rendah ya nggak rendah-rendah amat. Enggak, Gitu. Tapi kan menengah gitu kan. Jadi si Steven tadi bilang tapi tetap struggling kan gitu kan. Nah, tapi dia juga diajak tuh kerja sama tuh sama Kaslan kan gara-gara itu. Nah, tapi maksudnya kayak gini tuh sesuatu yang temanya sebenarnya tahun 50 terjadi kayak gitu. Kalau sekarang terjadi kan berarti gak ada perkembangan ya. Misalnya kayak gitu ya dengan misalnya kayak gitu. Jadi novel itu sebenarnya dilihat dari bahasanya tuh gampang banget gitu. Boleh dibilang sebuah karya sastra yang realis ya. Realis ya. Jadi nggak bersastra-sastra, nggak pakai pengkiasan gitu kan. Kadang-kadang kita kalau mengkiaskan gitu, terus ya kayak novel-novel yang lu baca itu Ran pakai kias gitu 1984 atau apa tuh tadi yang dulu tuh kayak Haruki Murakami kayak gitu. Haruki Murakami terus George Orwell ya. Apa ya 1984 tuh ya itu kan ya kita tahu gitu, tapi kan pakai pengkiasan. Nah kalau ini enggak gitu. Mungkin kalau Steven bilang realis ya mungkin kayak lukisan gitu ya, realis aja apa yang digambarkan dan gamblang dan dalam tanda kutip vulgar gitu. Boleh nggak gue bilang kata vulgar karena dia menggambarkan gimana hitung-hitungan ekonomi, gimana hitung-hitungan korupsi, belum gitu kan, kayak gitu dan itu bisa dimaklumi lah, dia wartawan, dia tahu semua seluk-beluknya kan. Betul. Nah makanya si Steven tadi bilang kan dia kalau tadi ya jurnalis. Gue nggak tahu apa karena dia jurnalis dia juga pembabakan novel ini juga kayak surat kabar ya, bukan apa sih? Kayak ada Mei, Juni, Juli gitu. Iya. Jadi rentang kejadiannya itu antara Mei sampai Desember. Makanya judul-judul babnya itu antara Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Jadi seakan-akan tuh kayak lintasan waktu aja gitu sebagai bab satu bab gitu ya. Tapi yang pasti yang jelas sih siapapun tokoh ya kita bisa bahas tuh tokohnya dari Kaslan, Sugeng sampai Neneng, si Steven mungkin atau Fatma atau Suryono gitu kan banyak banget gitu ya. Ya intinya sih satu itu menggambarkan yaitu tadi kesemrawutan keadaan sosial politik ya gitu yang sangat kacau waktu itu, kemudian keadaan bagaimana ekonomi, bagaimana keadaan pejabat dalam tanda kutip saat itu gitu. Kalau gue ngelihatnya ini nambahin Toto sama Steven ya. Kalau gue ngelihatnya itu Pak Muhtar Lubis ini mencoba membahasnya dari berbagai macam angle gitu loh. Kan kita lihat bagaimana di awalnya sendiri, di awal di awal novelnya itu kan justru cerita tentang kehidupan rakyat bawah kan. Si Simon sama si Itam yang kerjanya jadi tukang pungut sampah gitu. Dan lirik-lirikannya si Simon dengan si Neneng gitu kan. Gitu. Itu kan mulai dari situ kan. Terus beranjak ke lapisan masyarakat berikutnya kayak Suryono itu yang menengah. Dia baru pulang ke Indonesia setelah dia ditugaskan oleh Kementerian Luar Negeri di New York, men. Dan penggambaran kesulitan masing-masing kayak Simon sama Item itu digambarin ya ilah cara Pak Muhtar itu menggambarkan dia itu cuma gajinya misalnya berapa perak gitu, setelah dipotong utang segala macam dia tinggal nyisa 29 perak yang nggak akan bisa cukup gitu lah. Terus bagaimana dia digambarkan makan cuma nasi sama sayur doang gitu. Makanya gue bilang vulgar karena sampai hitung-hitungan loh, hitung-hitungan persentase ada di sana loh gitu kan. Detil banget sampai gajinya itu berapa rupiah. Nanti keluarnya untuk ini berapa rupiah sampai dia harus motong dari majikannya yang tukang ngumpulin sampah itu dia harus motong untuk misalnya biaya beli celana karena celananya dicicil gitu. Itu tuh gila, itu detailnya tuh luar biasa gitu. Terus pindah ke Suryono yang ngeluh banget karena dia baru pulang dari New York. Di Indonesia dia ngeluh karena dia nggak punya mobil gitu loh. Nggak punya mobil, sementara di sini diperluin gitu kan, misalnya kayak gitu. Betul, dan Suryono itu anaknya Raden Kaslan yang memang orang kaya di Jakarta pada masa itu,
yang punya istri muda Fatma dan Nah, ini menariknya karena kemudian justru ini menarik. ada kisah percintaan, ada kisah perselingkuhan gitu. Jadi misalnya buat teman-teman yang belum baca ini, wah ini mau buku politik gitu misalnya, atau ini Jangan. buku tentang Baca. sindiran. Oh jangan salah. Di sini ada tokoh bernama Fatma. Fatma itu ada istri kedua ya, pokoknya istri mudanya Raden Kaslan. Yang seumur sama anaknya si Suryono. Anaknya itu Suryono. Itu di awal-awal bab itu udah ketahuan ininya ya, selingkuhnya ya. Udah bahkan kalau Rani suka nih, ada sedikit gambaran adegan ranjang. Fen, lu tadi cerita lu baca yang kedua tuh lu skip yang bagian diskusi-diskusi politiknya gitu kan. Karena di situ ada bagian di mana anak-anak muda ini kemudian terlibat diskusi politik, dan itu menarik buat teman-teman yang belajar sejarah misalnya, karena itu di zaman-zaman awal ketika Indonesia sudah mulai terlibat perdebatan antara mau masuknya ideologi komunisme, Islam, liberal, gitu. Itu menarik gitu loh. Ada perdebatan di situ, terus bagaimana tokoh-tokohnya itu digambarkan anak-anak mudanya dengan pendapatnya. Kalau lu kenapa justru bagian itu lu skip, Van? Karena waktu yang kedua ini aku pengen lebih menikmati ceritanya. Iya, bagaimana kehidupan keluarga ini akan berjalan gitu ya Bang Rane ya. Bagaimana intrik-intrik politiknya tuh akan dikembalikan ke kabinet selanjutnya gitu ceritanya. Iya. Ya menurut aku terlalu padat juga ya yang ingin disampaikan, tapi tapi gue ketawa karena sistem bener juga terlalu padat ya. Nanti gue komentar kenapa terlalu padat. Tapi itu nggak mengurangi kenikmatan membaca teman-teman kok. Serius. Bener. Just enjoy. Memang ada satu kritiknya bahwa terlalu banyak tokohnya. Tetapi banyak banget kan tokohnya kan. Bener. Karena kalau gue list ya, gue tuh sengaja tulis nih, karena gue kemarin kan kita mau bahas ini lama banget, gue sengaja tuh tulis kita pasti yang gue hafal ya, Raden Kaslan, terus tuh tadi bilang Fatma, terus ada Suryono anaknya, terus siapa lagi, Suryono, terus ada Husin, bener ya, Husin ya, Iya. Husin Limbara, terus ya, betul, Halim. Terus tadi lu bilang ada Sugeng, terus ada juga Dahlia, istrinya Sugeng. Kan harus disambungin dong. Enggak, bukan istrinya Sugeng, bukan. Dahlia istrinya pegawai negeri satu lagi, Idris. Iya, terus ada Halim. Siapakah Halim? Wartawan yang so idealis tapi nerima amplop juga. Idealis. Gitu ya. Terus tadi ada tadi siapa, Suryono udah ya, Suryono, terus sampai gue listin satu-satu sampai gue coret-coret deh. Saimun yang tadi si Stephen bilang, Saimun itu justru di awal-awal ya yang dibahas kan ya. Terus banyak banget gitu. Yasrin. Ada Neneng tadi, terus ada Itam dan Saimun itu di awal-awal ada, terus Neneng, terus siapa lagi ya? Ya udah kayak itu ya, minimal itulah gitu. Tapi maksudnya tuh span-nya jauh banget gitu. Ada yang pengusaha, terus ada istri muda, bukan istri muda sih sebenarnya, ya istri kedua gitu, terus muda seumur sama anaknya Suryono, terus ya gitu, ada Saimun, ada Itam. Jadi kayaknya emang ingin menggambarkan Jakarta lengkap banget gitu ya. Lengkap dari berbagai stratanya. Bahkan di situ kan digambarkan bagaimana si Raden Kaslan nih bisa yang strata paling atas nih, yang paling kaya gitu ya. Dia punya istri muda gitu kan, terus perselingkuhan anaknya dengan istrinya, terus dengan Dahlia, dengan kecintaan dia pada Isya. Jadi adegan cintanya tuh di level itu, tapi juga diturunkan ke level yang bawah. Levelnya Saimun sama Itam itu juga ada adegan percintaannya, bagaimana ada si Saimun gitu. Jatuh cinta pada Neneng yang tinggal di tempat pembuangan sampah gitu loh. Betul. Dan ujung-ujungnya yang buat gue absurd banget, tapi gue bilang ini menggambarkan rakyat bawah banget di zaman itu ya. Akhirnya Nenengnya diajak ke tempat tinggal kontrakannya si Saimun, terus karena Saimun berbagi kontrakan itu sama Itam, Nenengnya juga gak dibagi sama Itam gitu.
Jadi sebenarnya novel ini kalau kata Steven tadi, kayaknya apa tadi lu bilang padat ya? Lu bilang lu pakai apa tadi padat ya? Ya kan padat karena memang tadi yang gue bahas itu korupsi. Jadi teman-teman, makanya gue bilang jangan salah ya menilai novel ini karena tidak melalui korupsi. Jadi sebenarnya boleh dibilang mungkin akhirnya apa ya? Novel, gue bilang nggak sih sebenarnya novel sosiologisnya lah kesannya. Pokoknya kan bisa, bener ya? Bisa kali ya. Sebenarnya dia kan menggambarkan kehidupan masyarakat satu, ya pastinya ya dari berbagai strata. Terus dia menggambarkan pergulatan pemikiran di zaman itu yang diwakili dengan diskusi-diskusi para mahasiswa gitu ya. Bukan para mahasiswa, anak-anak muda di zaman itulah. Suryono, Isya segala macam gitu ya dari berbagai macam latar. Terus yang ketiga, intrik-intrik politik. Bagaimana kemudian Raden Kaslan membuat berbagai macam perusahaan untuk mendanai partai politik yang akan ikut pemilu gitu kan. Terus bagaimana kemudian mereka mendapatkan uang dari situ. Bagaimana mereka memanfaatkan pegawai negeri yang kebetulan tugasnya adalah berurusan dengan masuk-masukin tender-tender gitu kan. Gitu. Dan kebetulan hidupnya susah, rumahnya itu dindingnya masih gedek gitu kan ya. Lu bayangin di Jakarta rumahnya itu masih dinding gedek lu, tahun 50-an gitu. Terus juga ada penggambaran kemewahan yang sangat jauh, kayak misalnya si yang pemilik rumahnya yang dikontrakin sama Simon tuh seorang kusir delman gitu ya. Tapi di satu sisi Raden Kaslannya naik mobil Cadillac gitu loh misalnya. Zaman sekarang masih ada nggak ya orang ngerti mobil Cadillac tuh masih ada nggak ya? Lu tau nggak mobil Cadillac yang masih dipakai sekarang, lu tau nggak apa? Mobilnya Obama, mobilnya Donald Trump itu kan Cadillac. Oh, enggak, tapi maksud gue kan dulu Cadillac itu di zaman tahun-tahun gue aja gitu masih terkenal gitu. Terkenal. Nah, anak-anak sekarang tahu nggak? Anak-anak sekarang tahu nggak mobil Cadillac? Tahu pastinya lah. Tahu kali ya, gitu kan. Tahu pastinya. Terus bagaimana anaknya kemudian dapat mobil lungsuran, mobilnya mereknya Dodge. Itu kan mobil Amerika. Lu bayangin, di tahun 50-an orang Indonesia udah bisa ngedatengin mobil-mobil mewah, men. Oh iya makanya. Mungkin ini sama dengan orang-orang kaya sekarang yang nggak usah gue sebutin namanya itu, yang bisa ngedatengin Lamborghini, ya kan, Porsche, gitu. Itu udah zaman kayak gitu loh. Jadi kayaknya emang nggak ada yang berubah ya. Betul, makanya kita kan pernah bahas tuh ketika kita ngomong bahas novel apa tuh waktu itu yang gue bilang layar terkembang. Kan gue bilang ya itu cuma konteksnya aja, konteks latar belakangnya konteks di mana terjadinya berbeda, tapi perilaku masyarakatnya sama. Karena kalau balik lagi ke novel yang Senja di Jakarta ini, ya tadi lagi bilang ya, kita bahas tadi ada korupsi, ada. Zaman sekarang kan korupsi nggak ada, ya pasti. Walaupun mungkin berkurang atau gimana, tapi pasti ada dong. Kita masih ngebahas itu berkali-kali dong. Kalau nggak, ngapain ada KPK gitu kan. Kedua, masalah kemiskinan. Masih kan? Bener nggak? Masih. Kesenjangan yang tinggi itu masih. Kesenjangan terus difungsi keluarga. Apalagi dia sekarang ya. Iya kan, disfungsi keluarga kita ngomong yang ya tadi ya gue bilang tuh ya Raden Kaslan, terus istrinya Fatma terus selingkuh kayak gitu-gitu kan. Terus ngomong ya kemiskinan, kesenjangan sosial, terus masalah pelacuran. Ada kan di sini si Neneng tadi gitu kan. Itu makanya. Jadi lengkap sih. Jadi makanya tadi gue bilang boleh nggak ya gue sebut novel sosiologis, karena ini memang benar-benar masalah ini ya, masalah masyarakat sebenarnya gitu. Kalau menurut aku alur ceritanya tuh benar-benar apa ya, membuat kita bisa membayangkan Jakarta waktu zaman itu. Itu yang pertama, kita merekam kembali Jakarta gitu ya. Gimana aromanya mungkin waktu itu, terus bagaimana kehidupan sosialitanya, bagaimana jalanannya tuh dipenuhi oleh kendaraan-kendaraan, dan juga ada yang masih pakai delman gitu. Karena karena si penulis ini memberikan pengalaman yang kayaknya tuh dipindahin ke novel gitu ya. Pengalaman observasi beliau gitu ya. Tapi yang memang aku harus acungin jempol itu adalah dia tuh bisa membuat pembaca tuh ikut rentetan gitu sampai akhir gitu ya. Dan kayak
sutradara yang ulung ya, Pak Mokhtar Lubis ini di buku ini. Aku kira. Satu lagi dari gue yang sangat menarik dari gue karena beliau ini jurnalis ya, wartawan kawakan lah ya. Detailnya itu luar biasa dia ngegambarinnya. Betul. Dan gaya bahasanya itu menarik. Gue mau contohin 2 hal. Yang pertama, di setiap bab-babnya itu kan kadang-kadang suka ada subjudul yang namanya laporan kota kan. Iya kan? Ada kan? Nah, cara dia menggambarkan itu cakep banget. Misalnya ini ada bagian dia menggambarkan glodok. Ini gue bacain satu paragraf ya. Dia bilang gini, malam itu seperti biasa juga. Malam ramai di pasar glodok. Ribuan lampu listrik berkelip seperti kunang-kunang menari dalam malam. Lampu-lampu mobil bergerak, bola-bola mata kuning. Wangi makanan merangkak keluar dari restoran berat di udara, serasa bisa dipegang dan dimasukkan ke dalam mulut, dikunyah. Mereka berdua meneguk air liur, sebesar kelereng menyumbat kerongkongan, dan kemudian mereka meludahkan bersama-sama pecah di tanah dekat kaki mereka. Itu buat gue, deskripsinya itu langsung ke gambar gitu loh. Atau ketika dia menggambarkan betapa susahnya hidup si Simon sama Itam. Ini bagian yang gue baca berulang-ulang loh, Tok. Karena gue sambil baca gitu ya, Van ya. Gue hitung, Van, beneran. Jadi misalnya dia menggambarkan gajinya ya. Simon menghitung-hitung gajinya. Mereka gajian sebagai kuli pengangkut sampah 2 kali sebulan. Tiap tanggal 3 dan 18. Sekarang tanggal 3 dan dari tanggal 18 bulan yang lalu hingga sampai tanggal 3 bulan ini, dia bekerja 11 hari karena 2 hari minggu. Orang tidak bekerja dan gaji tidak dibayar. Terus di sini digambarkan, karena dia kuli baru, upahnya baru Rp4,5 sehari. Rp4,5 sehari. Paling, ya ini karena masalah inflasi aja kali ya. Atau apa zaman-zaman dulu dengan sekarang. Tapi mungkin kalau sekarang mungkin digambarin mungkin berapa ya? 10.000 gitu kali ya dalam satu hari. Terus jadi dia menerima 11 kali 4,5, hanya Rp49,5. Dipotong utang pada Pak Imam di kantor yang jual celana pendek gitu loh. dipotong angsuran untuk utang makanan di warung gitu loh. Dia akhirnya cuma punya, sisanya ujung-ujungnya dia cuma punya Rp29,5. Itu gua sampai baca-baca ulang gitu loh. Gila, ini detailnya bagus banget gitu loh. Sampai cuma menggambarkan utang nyicil celana gitu, dan ketika utangnya udah mau lunas, celananya juga udah tipis gitu. Itu gila, gue bilang. Orang bisa ceritanya sampai begitu tuh. Mungkin karena dia wartawan ya. Itu tipikal dia. Penulis yang wartawan kan begitu, seperti teman tercinta kita tuh. Halo Mbak, apa kabar? Kan juga gitu. Detail banget. Detail banget kan. Gue nemu menarik nih buat teman-teman yang mau lanjut baca Mokhtar Lubis. Baca buku Catatan Subversif. Itu catatan hariannya Mokhtar Lubis. Itu keren juga tuh. Iya. Dan di situ dia ada cerita tentang buku Senja di Jakarta. Ini gue bacain lagi ya. Gue jadi seneng ngebongkar-bongkar buku-buku lama. Nih dia ada bagian yang nulis tentang Senja di Jakarta. Saya juga sekarang sedang mulai menulis roman saya yang diberi nama Yang Terinjak dan Melawan. Itu ternyata nama awalnya Senja di Jakarta. Baru kemudian oleh penerbitnya dirubah jadi Senja di Jakarta. Jadi awalnya tuh Yang Terinjak dan Melawan. Terus dia bilang, sekarang telah menjadi jelas dalam otak saya buku roman apakah yang akan saya tulis. Saya ingin melukiskan dalam roman keadaan sosial dan politik negeri ini. Betapa kehausan akan kekuatan, keserakahan dalam harta benda dan kekuasaan dalam menggunakan kedudukan partai telah menimbulkan kerusakan-kerusakan yang banyak di tengah masyarakat kita. Saya telah menulisnya dengan lancar dan mudah sekali meskipun saya tahu buku ini mungkin dalam masa lama belum akan diterbitkan di Indonesia. Akan tetapi, saya merasa dengan melukiskannya saya telah menyusun laporan yang perlu diketahui masyarakat kita kelak. Itu laporan kok. Dia bilangnya begitu. Gila itu. Tapi keren banget. Dan, tapi dia pernah bilang nggak, kalau kenapa dia dikasih judul Senja di Jakarta? Itu dari penerbitnya ternyata. Oh, oke. Dari penerbitnya. Mungkin nggak tahu. Gue nggak tahu pertimbangannya apa. Tapi mungkin ada sih di sini materinya di sini. Jadi dia pertama kali diterbitkan di anjrit lagi. Jadi pertama kali diterbitkan di London. Judulnya Yang Terinjak dan Melawan
Terus sama penerbit Hutchinson & Co. Bener kata Steven loh, ini pertama kali novel Indonesia yang diterbitkan di luar negeri itu dirubah menjadi Twilight in Jakarta gitu. Twilight in Jakarta. Dan itu terjadi sebelum Senja di Jakarta versi bahasa Indonesia terbit gitu loh. Keren ya. Gue malah penasaran pengen baca Senja di Jakarta versi bahasa Inggris udah punya gue. Cari deh teman-teman. Lu download script SCRIBD. Di situ ada Twilight in Jakarta. Jadi lu mau baca dalam bahasa apa? Gue pengen baca yang dalam edisi bahasa Melayu. Oh, ada juga bahasa Melayu. Karena sempat diterbitkan dalam bahasa Melayu gitu. Kalau Toto pengen coba yang bahasa Korea kayaknya ya. Enggak, gue pengen bahasa Latin kalau ada. Bahasa Latin sekalian. Bahasa Belanda dong. Bahasa Belanda. Lah enggak, lu Tok paham. Ngerti lah, di film-film kan cuma gitu bahasa Belanda, cuma kue orang gitu kan. Bener kan, gue baru mau ngomong. Kue orang ekstremis Rikiplik kayak gitu. Tapi menarik loh ketika si Raden Kaslan mobilnya diserempet sama kereta kudanya, dia nyebut si kusir keretanya Pak Ijo siapa namanya gitu ya. Dia nyebut si kusir keretanya itu Inlander loh. Inlander, padahal belagu banget ya. Dasar mental Inlander. Dia lupa. Emang lu pikir lu siapa? Lu Belande. Betul. Tapi oke, ini di bagian-bagian terakhir nih, untuk kita kan nge-review buku klasik nih dengan harapan akan bisa dikenalin juga sama teman-teman lain ya, yang mungkin generasinya udah jauh berbeda gitu. Kalau lu Tok, gimana sih lu convince mereka untuk lu harus baca nih Senja di Jakartanya Mohtar Lubis gitu? Kalau menurut gue buat teman-teman yang mungkin anak-anak zaman sekarang gitu ya, mungkin yang lebih muda dari kita gitu kebanyakan gitu ya, kalau lu ingin baca masalah sosial gitu ya, yang ada di Jakarta atau yang ada di sekitar kita, baca deh novel ini, karena paling tidak teman-teman bisa dapetin sketsa kira-kira apa sih yang masalah yang ada di Jakarta gitu kan, apa yang masalah yang ada di lingkungan masyarakat di sekitar kita. Karena tadi seperti yang gue bilang, novel tadi ada korupsi, ada masalah ngebahas tentang korupsi, bahas tentang kemiskinan, bahas tentang masalah keluarga, penyelewengan kayak gitu-gitu, pelacuran kayak gitu-gitu, dan novel ini menurut gue menggambarkan dengan apik gitu ya, dengan padat, dengan apik seperti layaknya sebuah jurnalis yang tadi Rani bilang, bahasanya nggak susah, nggak seperti ini, realis ya. Jadi baca deh. Kalau menurut gue ini untuk orang yang nggak ngerti sastra. gue bukan berarti bilang, lu berarti sama ini gue sama kayak lu dong Tok gitu, enggak. Nah, maksud gue, kalau gue bisa mengerti dan bisa menikmati, teman-teman semua yang kecerdasannya lebih tinggi dalam bidang sastra dan membaca sastra pasti lebih bisa menikmati juga. Itu disclaimer gue paling takut gue kalau dihujat sama netizen. Padahal kalau dihujat netizen jadi ngetop lu Tok. Oh iya, yuk kita bikin semua orang menghujat kepo buku gitu. Jangan dong. Jangan ya. We come in peace. Kalau lu Fen? Ya aku singkat aja ya. Udah dirangkum juga sama Bang Mas Toto. Nggak bisa, harus beda. Iya. Teman-teman baca buku ini. Novel ini tuh menggigit dari awal. Dari awal ya, dan yang gue suka ini subjektivitas gue ya, karena dulu novel ini salah satu yang wajib dibaca sih waktu di SMA dan waktu gue mulai kuliah di bidang, karena gue sempat masuk di jurnalistik gitu, jadi salah satu yang wajib dibaca. Tapi yang gue suka banget adalah menurut penafsiran gue, keberpihakan seorang Mohtar Lubis pada rakyat kecil gitu dan itu digambarkan antara lain dengan banyak tokoh-tokoh rakyat kecil di situ kan bertebaran di mana-mana. Tetapi perhatiin nanti kalau lu baca ya, opening dan closingnya itu adalah tokoh rakyat kecil yang sama, si Simon. Iya. Itu menggambarkan keberpihakan dia sama rakyat kecil itu. Dan buat gue sih, kalau teman-teman mau mencoba berkenalan dengan novel klasik, ini salah satu yang recommended. Recommended. Ada seorang pakar sastra yang gue lupa
Pak Tio kalau nggak salah namanya ya, Pak A. Tio, dia pernah bilang bahwa ini adalah salah satu novel legendnya Mokhtar Lubis yang harus dibaca setelah Harimau-Harimau. Harimau juga keren tuh. Gue udah baca juga. Keren banget. Jadi coba deh dibaca, karena buat gue seperti Toto bilang tadi, nggak ada yang berbeda sebenarnya dari masyarakat kita. Cuma konteksnya, suasananya berbeda, gitu kan, mata uangnya berbeda, tetapi keserakahannya sama, idealismenya sama, percintaannya sama, gitu. Tuh percintaan, Bo. Semuanya sama, nggak ada yang berbeda. Dan mungkin ini bisa jadi pelajaran kita sama-sama bahwa manusia itu dari dulu terbentuknya seperti kata Toto. Ini gue mengutip Toto nih, sampai dia bilangnya novel sosiologis gitu. Tapi manusia itu dibentuk dengan pola yang sama dari dulu, walaupun dia sudah melewati masa-masa yang berbeda. Mulai dari layar terkembang tahun 30-an, kemudian Bumi Manusia, kemudian eranya Senja di Jakarta, sampai mungkin Kisah Dilan gitu kali, mungkin ya. Mungkin ini agak lebay. Mungkin ada yang protes kalau gue menyamakan dengan Dilan, tetapi coba perhatiin deh. Ada benang merah yang kurang lebih sama, dan itu menggambarkan kita sebagai manusia gitu loh. Itu sih, menurut gue sih begitu. Iya. Nah, seperti biasa, kalau kita ngebahas novel kan katanya harus ada quotes. Oke. Tapi yang kali ini gue mau ubah. Quotes apa yang kira-kira bakal di quotes Rane, bakal di quotes Toto, bakal di quotes siapa? Steven. Nah, kalau Rane mungkin mengquotes seperti ini. Demikianlah diciumnya tengkuk Fatma di atas tempat tidurnya pagi itu. Hujan gerimis masih turun di luar dan dia merasa dada Fatma menjadi kencang dan tegang di bawah tangannya. Dan perempuan itu memeluknya kuat-kuat, mencium mulutnya. Dan kemudian tiba-tiba merenggutkan dirinya dan berlari ke pintu. Aduh, kamu nakal benar, serunya, membuka pintu dan pergi keluar. Nah, itu mungkin quote yang akan di-quote Rani dari novel ini. Enggak ya? Bukan ya? Adik-adik, tolong jangan diikuti kata Om Toto. Enggak. Tapi ini disclaimer lagi. Gue takut dihujat. Gue mengquotes ini bukan berarti kok lu quotesnya malah kayak gitunya sih gitu kan? Enggak. Cuman maksudnya novel itu tuh begitu kompleks. Jadi sampai keadaan tadi disfungsi keluarga pun ya digambarkan dengan cara yang itu lengkap. Dan lengkap faktual gitu. Bukan lengkap faktual ya apa adanya gitu maksud gue. Dia bahasanya nggak berlibat-libat kan gitu gitu. Kalau Steven ada quote menarik mungkin? Karena kita udah mau menuju penghujung acara nih ya, aku harus mengungkapkan sesuatu gitu. Asik, gue demen nih. Asik, gue demen. Steven ini kadang-kadang ada spektakuler yang gue sendiri suka kaget gitu. Kenapa Fat? Ya, ini tokoh yang menarik di novel Senja di Jakarta buat aku itu adalah Fatma ya, Fatma. Beneran lu dia suka Fatma? Kenapa lu suka Fatma? Dia ngebelain Fatma, jangan gue tadi ngomongin Fatma dia nggak ini. Oh, lu tim Fatma ternyata ya? Iya, karena ketika dibaca yang kedua kali ini tokoh yang yang stand out gitu ya. Stand out, oke. Iya. Aku kira karakter Fatma ini menarik ya dan lovable juga. Salah, lovable. Iya, dia tuh oportunis. Dia tuh kayak segala cara tuh dibuat gitu ya, dilakukan. Terus jadi ngiketin aku tuh sama komik Mahabharata. Oh, oke. Kayak waktu itu yang Sri Kresna waktu di padang pertempuran Kurukshetra tuh. Jadi apapun yang terjadi ya dia harus meyakinkan Yudhistira dan kawan-kawan untuk bertarung, untuk bertempur melawan saudara-saudaranya, meskipun si Pandawa tidak 100% mau menghancurkan saudara-saudaranya mereka sendiri gitu. Gue lega. Kenapa? Gue kira lu
mau ini, lu cemburu sama, gue pikir lu cemburu sama Fatma karena Fatma selingkuh sama Suryono. Apa sih? Alah. Nggak penting. Oke, kalau Steven mau mengutip bagian itu yang menarik, gue mau membandingkan sedikit dengan sebelum kita tutup nih bahasa Inggrisnya nih. Oke. Terjemahan bahasa Inggrisnya Twilight in Jakarta. Lu mau menerjemahin, lu mau ngambil terjemahan yang tadi gue sebutin nggak kan? Kagak, buset dah. Oh, yang tadi ya? Enggak. Itu sudah biasa. Justru Itu biasa. ada bagian yang menggambarkan kehidupan rakyat kecil di Jakarta. Gue penasaran oke. diterjemahinnya ke bahasa Indonesia seperti apa. Lu inget nggak? Adegan ketika mereka mau antri terima gaji gitu ya, si Simon sama Itam. Terus dia mau ngutang lagi sama apa namanya? Bu Iyam. Buyom. Itu yang di bab awal ya? Iya. Di awal-awal ya. Itu di awal banget itu. Sepertiga pertama deh. Itu kan digambarkan dialognya tuh benar-benar dialog dialog rakyat bawah gitu. Ngutang mulu, bayar lu gitu kan kayak gitu kan. Tapi gue kocak dalam versi Inggrisnya dia bilang gini. Gimana coba. Ibu Yom called after him as he left. After you get paid, don't forget to pay your debts gitu. Padahal aslinya kan bayar utang gitu kan. Terus iya, si Itam kan bilang cerewet. Tapi dalam bahasa Inggrisnya such a nag. Itam muttered beneath his breath like we never paid our debts. Katanya kayak kita nggak pernah bayar utang aja gitu. Iya betul. Jadi apa ya? Lucu gitu loh. Ada nuansa yang hilang dari situ karena memang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi bahasa Inggrisnya bagus banget gitu loh. Kayak misalnya bagus ya. Ketika Itam kan digambarkan dia suka batuk-batuk tuh ya. Tempat mungkin karena udah sering main di tempat sampah gitu ya. Terus dia bilang Itam suddenly coughed and spat towards the ground, accidentally hitting the foot of the man standing in front of him. Terus the man bilang, "Damn you, where's your eyes?" Padahal kan kalau di dalam nuansa bahasa Indonesia, matamu mana? Gitu, jadi lucu aja gitu. Nah, kalau memang ada waktu dan di skrip itu ada versi, karena cetakannya kayaknya udah susah dicari deh. Jadi bisa dicari di Perpustakaan Nasional atau juga cari di skrip. Itu ada versi Inggris, ada versi Indonesianya juga bisa dibaca di situ. Gitu. Oke. Pokoknya baca deh, intinya gitu aja baca deh. Beneran. Kalau bingung mau baca novel Indonesia klasik gitu ya, ini kan klasik juga gitu ya. Baca deh kayak gini deh. Yoi. Nah, kita akan terus mengulirkan novel-novel Indonesia klasik lainnya ya. Kita kan banyak tuh yang tadi lu bilang tadi harimau ya, itu juga keren. Terus dulu juga gue suka novel-novelnya YB Mangun. Terus siapa lagi? Gue malah pengen ini. Yang penulis dari UGM itu juga siapa? Iya. Alah. Siapa itu? Alah, kok jadi lupa sih? Umar Khayyam. 1000 kunang-kunang di Manhattan. Itu keren. Karena kayak gini-gini. Kayak temanya tuh emang berkisar di arah yang kayak gini-gini gitu ya. Maksudnya keberpihakan kepada orang kecil gitu misalnya kayak gitu ya. Terus pokoknya novel sosiologis lah. Nggak tahu ya, maaf ya buat para teoritikus, gue asal ngomong aja sosiologis, bukan keadaan masyarakat. Tapi novel apa sih emang yang tidak menggambarkan keadaan masyarakat? Iya ada kan? sih. Maksudnya yang realis lah, yang realis. Seru. Iya kalau gue tuh pengennya Umar Khayyam, 1000 kunang-kunang di Manhattan atau Para Priai, itu bagus banget. Para Priai juga bagus. Gitu. Nah buat teman-teman yang punya ide, kayaknya novel klasik apa? Nah, wah kayaknya mendingan nyuruh Toto, Rani, sama Steven aja nih baca nih. Baru ntar gue baca, boleh lah gitu. Silakan gitu ya. Ya wes kalau begitu kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih untuk comeback-nya. Comeback apa sih comeback? Iya emang comeback. Thank you comeback gitu ya Van ya. Thank you. Okay. Thank you comeback. Kita ketemu di lain kesempatan dan jangan lupa yang mau ikutan bajak kepo buku kita masih tunggu juga. Kepo buku.
Oh, kita selalu buka. Kita Selalu buka. Oh, kita memang mencanangkan kita mah gabut kan. Ini 2 minggu terakhir mah gabut loh. Karena yang isi banyak yang bawa buku semua. Mah gabut banget gitu. Terima kasih banget buat teman-teman. Enak kan? Punya podcast enak kan gitu. Kita mah terus terang. Kita mah terus terang ya jadi orang lah ya. Kita mah gak ada yang tutupin, kita transparan. Lu aja, gue mah enggak. Oh yakin lu, awas lu episode berikutnya gue cuma pengen lihat lu ngisi sendirian lu. Sementara kata Steven, lah gue juga. Lah gue juga pengen gabut kan. Ya wes, thank you ya. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Mario. Thank you, bye. Salam, Mel. Bye.